Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri saya sebagai calon konselor berdasarkan proses pembelajaran yang saya jalani dalam mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Refleksi ini bukan hanya tentang apa yang saya pahami secara teori, tetapi juga tentang bagaimana saya mengenal, menerima, dan mengembangkan diri saya sebagai pribadi yang sedang bertumbuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama, saya sebagai pribadi dan calon konselor, sikap konselor yang perlu saya miliki, self-awareness saya, cara saya berpikir dan bersikap terbuka, dan juga physical adjustment saya. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu saya sebagai pribadi dan calon konselor. Sebagai pribadi dan calon konselor, saya harus terus belajar mengenal diri, mau mendengar dengan empati, serta berusaha bersikap jujur dan bertanggung jawab. Di sini saya masih memiliki keterbatasan, tetapi saya mau tetap bertumbuh, menerima setiap masukan atau pendapat orang lain, dan berpegang pada nilai etika serta iman Kristen dalam mendampingi orang lain. Dan ketika saya sebagai pribadi, saya menyadari bahwa saya adalah individu yang masih terus belajar mengenal diri sendiri. Saya memiliki nilai hidup yang saya pegang seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dan juga ketika saya sebagai calon konselor, identitas diri saya mulai terbentuk melalui pemahaman bahwa seorang konselor bukan pribadi yang sempurna, melainkan pribadi yang sadar akan dirinya sendiri dan bersedia terus bertumbuh. Oke, yang berikut itu sikap konselor yang harus saya miliki. Sikap konselor yang harus saya miliki ada 7, yaitu empati, mendengarkan dengan baik, sabar, jujur, menjaga rahasia, tidak menghakimi, dan juga tanggung jawab. Contoh empati itu seperti mampu merasakan dan memahami perasaan konseling tanpa ikut larut di dalamnya. Terus, mendengarkan dengan baik itu adalah fokus pada cerita konseling tanpa memotong atau mengabaikan konseling. Yang berikut, sabar. Sabar itu contohnya seperti tidak terburu-buru dan memberi waktu konseling untuk berubah dan berkembang. Yang berikut, jujur. Jujur adalah sikap apa adanya dan tidak memanipulasi informasi dalam konseling. Yang berikut, menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan itu seperti tidak menyebarkan masalah konseling kepada orang lain. Yang berikut, tidak menghakimi. Tidak menghakimi itu seperti menerima konseling tanpa memberi label benar atau salah pada konseling. Sedangkan bertanggung jawab itu menjalankan tugas konseling secara sungguh-sungguh dan etis. Jadi kita masuk di poin yang berikut, yaitu self-awareness. Self-awareness adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, seperti perasaan, pikiran, dan kelebihan, kekurangan, serta reaksi pribadi bagi seorang konselor. Self-awareness penting agar tidak mencampurkan masalah pribadi dengan masalah konseling, mampu mengendalikan emosi, dan bersifat objektif saat mendampingi orang lain. Self-awareness ini juga menyadari saya bahwa saya memiliki bias pribadi, yaitu kecenderungan menilai situasi berdasarkan pengalaman dan nilai yang saya miliki. Jika tidak disadari, bias ini bisa memengaruhi objektif saya sebagai konselor. Oke, kita masuk di poin yang berikut, yaitu cara saya berpikir dan bersikap terbuka. Cara berpikir dan bersikap terbuka ini seperti bersedia mendengarkan pendapat orang lain tanpa langsung menolak, mau melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menerima kritik dan saran, serta tidak merasa paling benar. Saya juga berusaha refleksi diri, belajar dari pengalaman, dan siap berubah ke arah yang lebih baik. Saya menyadari bahwa menjadi konselor menuntun saya untuk memiliki pola pikir yang terbuka atau open-minded. Artinya saya belajar untuk tidak cepat menghakimi, tidak memaksa pendapat pribadi.
Dan sikap terbuka ini membantu saya untuk lebih fleksibel, sabar, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan manusia. Saya percaya bahwa konselor yang berpikir terbuka akan lebih mampu membangun hubungan konseling yang aman dan sportif bagi konselor. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk di poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima adalah physical adjustment. Physical touch adjustment ini adalah penyesuaian psikologis. Jadi, psikologis itu kemampuan saya untuk menyesuaikan diri secara mental dan emosional terhadap situasi, tantangan, dan perubahan hidup. Saya berusaha mengelola emosi dengan baik, menerima diri apa adanya, berpikir positif, serta mencari solusi yang sehat ketika menghadapi masalah sehingga tetap berfungsi secara seimbang sebagai pribadi dan calon konselor. Dalam proses penyesuaian diri atau physical adjustment, saya menyadari bahwa saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Saya belajar menerima kelemahan saya dan mengelola stres akademik serta menyesuaikan diri dengan tuntunan sebagai mahasiswa dan calon konselor.